Terima kasih Bapa. Malam ini kami mau datang kepada tatah kasih karunia-Mu. Untuk kami memohon hikmat-Mu Tuhan, agar setiap kami boleh diberi kemampuan untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Mari Bapak-Bapak semua persembahkanlah tubuh-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan izinkan Roh Kudus untuk mengambil alih, memimpin, menuntun, mengajar, menegur, dan memperbaiki setiap perilaku perasaan kita, agar kita boleh hidup dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, di pertemuan pria-pria-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir. Mari Bapak-Bapak buka hatimu selebar-lebarnya. Izinkan Tuhan berbicara, mengajar, agar engkau boleh mendapatkan hikmat dan pewahyuan yang khusus daripada Tuhan Yesus sendiri. Mari engkau buka hatimu, engkau mau merendahkan hatimu di hadapannya, engkau mau dibentuk, engkau mau ditegur, dan engkau mau menemukan kondisi hatimu dengan jujur di hadapan Tuhan, agar engkau boleh mengalami kuasa ibadah ini, yang membawa kita boleh diubahkan, dipulihkan, diperbarui hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan, ini kami pria-pria-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak-Bapak. Baik, terima kasih. Kembali lagi untuk Pak Ever, ya, Pak Edi, ya, yang juga Bapak-Bapak Jemaat GPDI Theophilus, ya. Untuk kesekian kalinya kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini dan diberi waktu, kesempatan bergabung dengan kaum pria, ya. Betul ya Pak? Sekarang ini jadwalnya ibadah kaum pria atau? Betul ya? Ya oke. Nah puji Tuhan memang kita dari CMN ini mau terus ya melebur, bahkan enggak pakai nama CMN pun enggak apa-apa, tapi kita betul-betul menjadi satu tubuh Kristus, ya, di mana kita memang betul-betul bersama-sama ya membangun rumah Tuhan. Setuju Bapak-Bapak? Ya. Kita tidak pandang kamu dari gereja mana, ya sudah kepala gereja kita Tuhan Yesus, dialah imam besar kita. Amin. Ya, kita mau sama-sama mengarah kepada Kristus yang adalah imam besar kita. Nah, untuk itu di pertemuan kita pria ini sekarang kita enggak lagi punya alumni aja, enggak. Justru ya kita membuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya, ya mungkin ibadah kaum pria itu tidak hanya bapak-bapak yang sudah berkeluarga, ya, termasuk pria muda perlu ternyata ya belajar dari apa yang kita alami. Kok gak bien-bien aku ngerti gitu ya. Nah ini perlu dibangun keprianya mulai dari masih muda. Ya paling tidak sudah mulai 17 tahun gitu ya, SMA gitu ya. Saya berpikir iya ya. Bagaimana kalau kita sekarang bikin pertemuan pria itu, tidak cuma pria itu identiknya cuma bapak sing wis tuwek-tuwek, sing wis keluarga gitu ya. Doa anak-anak muda perlu enggak mendapatkan kepriaan nilai-nilai menjadi seorang bapak. Lebih awal dapat lebih bagus. Ini pengalaman dari kami lakukan camp pemuritan ke pemuritan. Ya, peserta saya kemarin, yo Pak, kok gak dari dulu saya masih muda tahu ya. Dia ngomong, anakku nanti camp Pak, masih kuliah, belum menikah. Tak ikutkan Pak. Kalau dia tahu dari awal, ya gak seperti saya. Saya enggak pengen anak saya seperti saya. Nah makanya, ya, nah kita perlu mendapatkan dan membagikan, mengajarkan, memuridkan, termasuk anak-anak kita, ya. Nah, dalam hal ini, memang kalau anak muda speknya memang dengan anak muda bisa lebih ini, tapi tentang kepriaan sebaiknya memang dari awal gitu loh. Nah, ini perlu dilakukan pemuritan karena selama pelayanan Yesus di dunia ini, ketika ada di dunia ini dia melakukan 3 hal. Ya, seringkali saya sampaikan 3P. P yang pertama pelayanan, P yang kedua apa? Pembangunan, P yang ketiga pengutusan.
gereja seharusnya bukan hanya mengajak jemaat untuk melayani dan pelayanan saja, tapi gereja juga harus membangun, mengequipping, memperlengkapi pria-pria. Ya kalau ngomong konteksnya pria, ya dibangun, melakukan pembangunan, bukan hanya bangun gedung. Ya gereja Tuhan yang sesungguhnya siapa? Kita. Gedungnya sudah bagus kalau yang di dalam gedung remuk, ya kira-kira. Gereja ikut remuk enggak? Remuk, saudara. Berdampak enggak? Ya, kalau ya jemaat remuk, keluarga pria-pria remuk, keluarga remuk, ya enggak berdampak. Ya, nah ini yang seringkali perlu terus kami bukan merasa lebih tapi mengajak, mendorong supaya terjadi pemuritan pria di gereja lokal. Ya, yang dilakukan oleh gembalanya, kami kalau memang dibutuhkan sebagai katalisator supaya terjadi, maksudnya gini, piye to lek muridne pria. Ya toh, kadang gembala bingung materine opo. Terus anu seperti apa. Nah, kami siap membagikan. Ya, apa yang kami lakukan di luar reguler tubuh Kristus, di mana kita menjangkau yang tidak dijangkau atau belum terjangkau oleh gereja. Siapa contohnya? Ya contohnya yang non-Kristen, karyawanku ditemukan jiwa, ikut kerja, tak bekali, ikut camp. Supaya keprian tidak dikristenkan. Nah kalau pria-pria di gereja lokal melakukan itu, maka amanat agung jalan enggak? Saya mengatakan gini, gereja ada karena misi. Betul? Kita gereja ini ada karena apa? Karena misi, betul enggak? Karena ada orang-orang yang melakukan sebelumnya melakukan misi kerajaan Allah, misinya Bapa, memberitakan Injil, ya toh, menghadirkan kerajaan Allah dan memperluasnya. Jadi gereja ada karena misi. Tapi kalau gereja tidak melakukan misi, gereja harus bertobat. Karena banyak pria berdosa bukan karena yang jahat saja yang dilakukan. Mungkin bapak-bapak di sini sudah tidak membunuh, merampok, mencuri, berzina, mungkin tidak, ya toh? Tapi justru banyak pria berdosa karena diam saja. Silent Adam karena tidak melakukan apa-apa. Karena puas sudah jadi orang Kristen baik. Padahal Tuhan menebus kita dengan darah yang mahal, memindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, dibangun lewat pemuritan. Untuk menjadi apa? Rumahnya, menjadi tempat kediamannya. Kenapa rumah Tuhan tidak berdampak? Karena belum dibangun dan belum betul-betul Kristus yang menjadi kepala atas hidupnya. Tuhan mau setiap pria-pria dibangun menjadi tempat kediamannya. Untuk apa? Menjalankan misi Bapa. Kristus sebagai kepala, pemanduku handal, yaitu Yesus Kristus. Amin. Ya, nah itu yang kita mau kerjakan terus Bapak-Bapak. Nah, malam ini kita bersama-sama pertemuan kami, pertemuan equipping, diperlengkapi, dibangun. Nah, kemarin sebelumnya Bapak-Bapak supaya nyambung, kami kemarin di Pare ya Pak Alek ya. Nah, kami perlengkapi para tim panitia yang ada, fasilitator yang akan melayani di camp nanti, itu dengan konsep dasar pemuritan yang benar berdasarkan firman Tuhan. Apa yang dikerjakan Paulus ya, sehingga terjadi multiplikasi. Ada 5 konsep dasar kemarin. Nah, setelah kita tahu konsepnya, bagaimana caranya, goalnya, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Nah, minggu ini kita perlengkapi, termasuk bisa bergabung dengan bapak-bapak, sekalipun mungkin bapak-bapak di sini kan digabung ya, kita bersama-sama belajar di sini untuk diperlengkapi tentang esensi perubahan dalam pola pemuritan. Semua arahnya tetap kepada menyelaraskan dan membangun kembali kehidupan ke arah Kristus. Nah, apa yang kita lakukan di sini kita mau sama-sama, termasuk di gereja lokal di Blitar ini, di Theophilus, ya. Kalau mau melakukan ini hal yang dilakukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ini juga yang harusnya dilakukan oleh gereja. Ya, bukan hanya dilayani, melayani terus toh di gereja lokal, tapi juga dibangun untuk diutus begitunya.
Pergi jadikan semua bangsa murid. Kalau nggak pernah dibangun, nggak diutus, saudara. Ya nggak pernah dewasa. Akhirnya pindah gereja kalau pelayanannya nggak sesuai. Ya toh? Itu yang terjadi. Kasusnya jemaat di gereja-gereja. Ya, kenapa? Karena nggak pernah dibangun. Kenapa? Karena nggak didewasakan. Dikotbahi terus. Ya toh? Nggak diajak berjalan dalam penderitaan. Akhirnya ada dewasa. Ya. Padahal menjelang akhir zaman akan terjadi masa yang sangat sukar. Nah, makanya sebelum ya murid-murid diutus, Yesus mengajarkan ya kepada murid-muridnya dengan pemuritan. Makanya dia tidak banyak-banyak, saudara. Nah, perubahan yang esensi dalam pola pemuritan itu apa? Next. Nah, oke, ini ada satu ayat. Ini yang kita kerjakan ya, Bapak-bapak semua. Kita juga lakukan ini. Kita bisa lakukan ini ya. Jadi Bull My Home tadi saya sampaikan membangun rumah Tuhan ini adalah membangun komunitas tegar, komunitas terang dan garam. Karena goal kekristenan kita adalah kita menjadi terang dan garam. Hidup kita berdampak dan mengubah perubahan. Komunitas tegar itu, komunitas terang dan garam itu membawa perubahan ke dalam dan keluar. Ya, nah menjadi pusat solusi. Karena rumah Tuhan dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu sebagai pusat solusi. Ya, firman Tuhan ada di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama. Mari kita bangkit karena kata pertamanya bangkitlah. Ya, ini perintah. Mari bangkit dan kita baca bersama-sama. Firman Tuhan ini untuk saya. Katakan saya. 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Yang mau bangkit dan menjadi terang, katakan amin. Amin. Ya, silakan duduk Bapak-bapak. Nah, ini nubuat Nabi Yesaya. Ayo Bapak-bapak bangkit. Terang Tuhan telah terbit atasmu. Amin. Bahwa bumi sedang ditutupi dengan kekelaman, kegelapan. Banyak orang mengalami masalah, sebenarnya ada Tuhan. Tapi kenapa tidak dituai? Karena pekerja sedikit. Karena pekerja tidak diperlengkapi. Pekerja tidak dilatih. Jemaat didudukkan di zona nyaman dengan program gereja yang diikat terus. Senin sampai Senin. Maaf, Pak Ever. Saya ngomong secara umum, tidak nyinggung gereja ini. Kalau gereja ini lakukan itu bertobat. Loh ya, setuju ya Pak Ever? Oke, puji Tuhan ya. Saya tahu Pak Ever, jadi saya berani ngomong ini. Di gereja aku dewe gak wani ngomong ini Pak. Ya, saya melihat gereja ini sudah dewasa ya, pemimpinnya dewasa ya. Jadi tidak apa-apa, firmannya mesti rodok banter ya, rodok keras ya, dan mau dikoreksi. Kalau itu memang ya berarti Roh Kudus bekerja. Kalau tersinggung berarti Roh Kudus sedang membakar Anda kan gitu ya toh. Besi yang bengkok dipanaskan dengan api. Ojo firman sing empuk-empuk ya, sing rodok atos sithik ya, karena dewasa. Makanannya makanan yang keras. Amin. Siap didewasakan? Amin ya. Nah, oke, pria harus dewasa. Ya, jadi seperti ini nubuat Nabi Yesaya untuk setiap kita gerejanya di akhir zaman. Nah, Saudara, Yesus mempersiapkan. Kita belajar semua menyelaraskan kehidupan kita ke arah Kristus. Murid-murid diajak untuk ikutlah aku. Diselaraskan maksudnya hidup sesuai kehidupan Kristus. Maka Yesus memuridkan murid-muridnya, mempersiapkan. Ya, mengajarkan tentang yang diajarkan dikenal dengan khotbah di bukit. Yaitu tentang transformasi hati. Next Pak. Oke, next. Ya, nah Tuhan mau bahwa setiap murid-muridnya ya untuk dia diutus dibangun dulu dengan mengalami transformasi hati, perubahan manusia batiniah. Ya, secara posisi kita adalah orang benar. Katakan saya orang benar. Kenapa? Kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Amin.
Tetapi secara kondisi kita masih perlu dibenarkan enggak? Betul? Karena jiwa roh kita sudah rusak oleh dosa. Ya tak? Nah, kita masih ada kecenderungan untuk melakukan dosa. Ada keinginan daging, ada keinginan mata, ada keangkuhan hati. Nah, ini Yesus yang mau rubah. Ini yang mau Yesus lakukan lewat pemuritan. Perubahan itu harus mulai dari dalam hati. Katakan dari dalam hati. Karena dalam hati kita terpancar kehidupan. Manusia batiniah kita lah yang harus kita temukan kondisinya. Maka Yesus ajarkan ini yang dikenal dengan khotbah di bukit yang mengubah dunia akhirnya. Amin. Murid-murid betul-betul menjadi terang dan garam dunia. Menjadi komunitas tegar. Komunitas yang membawa perubahan ke dalam dan keluar. Berdampak betul-betul hidupnya. Kenapa? Karena manusia batiniahnya diubahkan. Ini yang dimaksud mengubah sampai terjadi perubahan menuju serupa dengan Kristus dalam karakternya. Ya, nah, saudara makanya diubahkan dari dalam, katakan, diubahkan dari dalam, berbuahkan kebenaran. Amin. Ya, harus dari dalam. Ya, banyak orang diubahkan, dia ingin diubahkan hanya dari luarnya. Dengan aktif ibadah, aktif doa. Ibadah baik, doa baik. Tapi kalau dalamnya tidak diubahkan, berbuah kebenaran tidak? Jadi aktivis tapi munafik. Nang gereja beh. Nak neng omah. Bojone, anake sambat. Yang pengalaman katakan amin. Sing bojone sambat bertobat. Amin. Ya. Loh, kita harus cek loh, benar enggak? Ya, seharusnya kalau ritual kita benar, ibadah kita benar, harusnya membawa spiritual. Jadi bukan ritual aja, tapi harus betul-betul spiritual. Spiritual itu dari dalam. Berbuahkan kebenaran. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik enggak? Pohon yang tidak baik tidak akan menghasilkan buah yang baik. Amin. Nah, pelan-pelan ya Bapak-bapak. Nah, Bapak-bapak, nanti para fasilitator panitia, ini yang kita kerjakan lewat pemuritan. Ya, kita sama-sama. Yang memuridkan kita bukan fasilitator atau panitia atau saya. Tapi yang memuridkan siapa? Kristus bersama dengan Roh Kudus. Fasilitator atau pembina hanya mendampingi, ayo bersama ikut Yesus, belajar dari Yesus, melakukan apa yang Yesus lakukan. Setiap hari, katakan setiap hari. Karena perlu dibangun kebiasaan setiap hari untuk ikut Yesus, ikut firman-Nya, hidup dalam kebenaran-Nya. Jujur menemukan kondisi ketika firman Tuhan berbicara, direnungkan dengan disiplin-disiplin rohani itu. Ya, bukan hanya untuk setiap kita menguasai firman. Bukan hanya knowing. Kita dari tidak tahu perlu tahu, belajar, betul? Belajar supaya tahu. Tapi tidak cukup hanya tahu. Banyak orang hanya ingin tahu, oh wis tahu, aku wis tahu, wis moh aku roh-roh aku ngono. Firmane panggah ini. Ya. Nah, kalau hanya sampai knowing aja, hanya sekedar tahu, jadi pengetahuan, akhirnya sok tahu. Dan orang yang sok tahu itu adalah ciri orang yang sombong. Katakan samping kiri kanan, dilarang sombong. Ojo sok tahu. 1, 2, 3. Ya, nah, maka Yesus mengajarkan sampai understanding. Bukan hanya knowing, bukan hanya tahu, tapi sampai understanding. Understanding itu paham, memahami. Ya, bagaimana bisa sampai memahami? Maka perlu saudara saling belajar, berbagi kehidupan, pengalaman. Nah, disinilah ya kita akan understanding. Oh, ngono yo. Ketika apa? Kamu mengalami pergumulan di kelompok pemuritanmu pria-pria, di pertemuan pria seperti ini. Anda bersaksi, menceritakan bahwa ketika saya dulu seperti ini, saya mau berubah, saya bertobat, saya tidak mau utang lagi. Kami sharing tadi bersama Pak Tommy dan Andreas di mobil. Understanding kenapa?
Kita belajar dari pengalaman hidup, baik kegagalan maupun keberhasilan. Amin. Waktu sharing disitulah Roh Kudus mengajar kita. Loh itu ibadah enggak? Saya perjalanan dari Pare Blitar ibadah sedang di dalam mobil. Kenapa? Kami membicarakan firman. Berarti Tuhan hadir enggak? Roh Kudus ada enggak? Ada. Berarti ibadah setiap hari, setiap waktu. Nah ini kalau dilakukan menjadi gaya hidup, ya ini menjadi rumah yang menjadi pusat solusi karena ada firman. Nah sudahkah Anda punya gaya hidup ini? Yesus mengajarkan kita untuk terjadi perubahan dari dalam hati kita. Dengan kita jujur menemukan kondisi hati kita. Next, ya. Saudara mendengarkan firman kalau hanya sekedar knowing, Anda tidak understanding, Anda tidak pernah menemukan kondisi hati Anda. Tidak ada perubahan, saudara. Anda cukup tahu. Oh ya. Nah makanya Yesus, slide-nya ini dulu. Oke, sorry. Ya, kita harus menemukan kondisi hati kita. Nah, saudara nanti cek firman Tuhan ini akan memeriksa hatimu. Anda siap dioperasi? Diperiksa sama firman Tuhan? Amin. Amin. Nah, ini nanti ketika kita melayani, dimuridkan dan memuridkan, sekarang Anda sedang di-equipping, diperlengkapi untuk Anda juga mengalami Kristus. Nah, rupanya Tuhan punya standar. Allah punya standar hati yang benar. Kita akan mengalami perubahan hati ini dari dalam manusia batiniah kita. Nah, apa standarnya hati yang benar? Menurut standar Allah, menurut firman Tuhan. Ya, karena kebenaran itu harus menurut firman. Yang setuju katakan amin. Nah, Matius 5 ayat 20 kita baca bersama-sama. Inilah standar hati yang benar menurut Allah. 2, 3. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara, ini standar. Makanya Yesus mengajarkan perubahan dari manusia batiniah kita, dari dalam hati kita. Transformasi hati, perubahan dari dalam dulu. Kenapa? Di sini dikatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Secara ritual ahli Taurat dan orang Farisi gimana? Luar biasa enggak? Waduh, hidupnya di bait Allah loh. Ahli Taurat itu namanya ahli, sudah sangat menguasai firman. Mereka mengajarkan firman, hidupnya di bait Allah. Luar biasa secara ritual. Mereka sangat tunduk, taat kepada hukum Taurat. Tapi kenapa Yesus ngomong, jika hidup keagamaanmu, ritualmu tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, engkau enggak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini standarnya Allah. Waduh, abot Pak Lemono. Siap enggak? Jadi lebih benar. Nah, saudara, kenapa Yesus katakan ini? Karena gini, orang Farisi secara ritual dan ahli-ahli Taurat itu, ya, itu sudah luar biasa, di atas rata-rata, super. Ya, tapi justru mereka kebenarannya hanya dari luarnya saja. Makanya Yesus mengecam ini. Hei kamu orang munafik. Kenapa? Orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus katakan kamu hanya seperti cawan yang dilap luarnya mengkilat. Engkau hanya ingin kelihatan Kristen, engkau hanya ingin kelihatan kudus, engkau hanya ingin dilihat orang benar, orang baik, tapi dalammu kotor. Hatinya penuh dengan kesombongan, kejahatan, iri hati, keangkuhan hidup, cenderung menghakimi. Ingin dilihat orang, dipuji. Ritualnya kan untuk itu, betul? Anda belajar enggak ini? Maka Yesus ngomong ini. Tuhan mengecam, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Artinya ritualmu, ibadahmu, pelayananmu, disiplin rohanimu. Kalau hanya untuk dilihat orang, hanya untuk dipuji orang, hanya ingin kelihatan luarnya orang baik,
hanya ingin kelihatan luarnya, wah pria sejati. Saudara, percuma. Karena engkau nggak akan mendapat bagian dalam, ya masuk ke dalam kerajaan surga. Firman Tuhan yang ngomong, ya maka kita harus memiliki hati yang benar menurut standar Allah. Amin. Nah, Tuhan mau kita punya hati yang benar menurut standarnya. Ya, jadi tidak diukur seberapa aktif Anda, rajin Anda beribadah. Sekali lagi beribadah baik, tapi kalau ritualmu, ibadahmu, ya hanya untuk tameng, untuk topeng, ya biar Pak Ever muji bapak-bapak, wah Pak luar biasa ya, Bapak setia, aktif, hatimu seneng saudara. Tapi Anda tidak berubah dari dalammu, mati saudara. Apalagi saudara dikasih kepercayaan jadi ketua kaum pria, otomatis aktif toh, baik itu. Tapi kalau itu tidak membawa engkau mau diubahkan, justru bertanggung jawab secara moralmu untuk membawa perubahan ke dalam dan keluar, Anda enggak jujur, tidak menemukan kondisi Anda tidak terbuka, tidak ada perubahan. Yang setuju katakan amin. Karena keterbukaan adalah awal pemuritan. Nah ini bisa dilakukan di pemuritan. Ini yang kita akan kerjakan lewat pola pemuritan. Untuk apa? Menemukan kondisi kita, mengakui dengan jujur, terbuka, untuk kita didoakan. Amin. Mau diubahkan oleh Roh Kudus? Roh Kudus yang akan mengajarkan kita, yang akan menegur. Melalui siapa? Melalui siapa? Melalui firman-Nya dan melalui siapa? Sahabat kita. Ini yang disebut hafruta. Maka kita bentuk kelompok, bapak-bapak di camp. Ya, dibentuk kelompok untuk Anda menemukan kondisi dan mengakuinya. Termasuk para pembina. Ya, karena kita mau terus disempurnakan. Firman Tuhan katakan Matius 5 ayat 48, hendaknya kamu sempurna karena Bapamu yang di surga adalah sempurna. Hati Bapalah hati yang benar, hati yang sempurna, hati yang memiliki kasih. Amin. Nah, sebagai Bapak kita harus punya hati seperti Bapa yang di surga. Setuju? Hati ini kudu bener, tulus ya. Oke. Nah, next. Kenapa harus dari dalam hati? Oke. Ya, kita harus menemukan kondisi hati, ya, kondisi hati manusia sebelum lahir baru, ya. Ini salah satu kebenaran di dalam Markus pasal 7 ayat 20-23 kita akan baca bersama-sama 2-3. Katanya lagi, apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul apa? Segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi mana yang lebih penting? Dari luarnya atau dari dalamnya? Hah? Dari dalam, katakan dari dalam. Dari dalam mana? Dari dalam hati kita. Hati itu apa? Pikiran kita, pola pikir kita, alam bawah sadar kita. Harus ditemukan. Dibongkar terus setiap hari lewat firman dan sharing. Saling belajar, sharing dalam kelompok itu sangat-sangat menolong. Kita akan mengalami Kristus, mengalami kebenaran yang memerdekakan kita. Itu agendanya pemuritan. Mengalami kasih waktu kita lemah, waktu kita jatuh dalam dosa. Kita mengaku dosa kita dengan sesama kita. Di kelompok kecil ini yang tertutup, ya, tapi di dalamnya terbuka. Saudara, jikalau kamu mengaku dosamu, maka kamu akan apa? Sembuh. Jikalau kamu mengaku dosamu, Ia setia dan adil akan mengampunimu dan menyucikan kamu dari segala yang jahat. Itu ya. Nah, ini mengaku dosa yang benar. Nah, bapak-bapak nanti di camp, ya tolong nanti terbuka yang benar ya. Jadi jangan diumbar-umbar. Di kelompok itu tertutup, kita jaga privasi di situ. Ya, termasuk kalau gereja mau lakukan ini akan luar biasa. Berdua, bertiga boleh. Kalau ini dibangun terus menjadi komunitas tegar, ini akan berdampak, ini menjadi unit terkecil untuk menjadi alat penjala manusia.
Roh Kudus bukan hanya menolong kita untuk memampukan kita menghadapi ujian pencobaan, tetapi Roh Kudus juga akan kirim jiwa. Sudah menangkan jiwa belum? Kowe dadi wong Kristen sampai dino iki nyang opo ae? Pernah ndak berdoa minta Tuhan kirim jiwa? Wah, Pak, aku urip cek mumet. Lho sing mumet memangnya sampean to. Mbok pikir aku ya ora mumet, Pak Ever ora mumet. Lho tanya Pak Ever punya pergumulan ndak, Pak? Lho duwe ketok guyang-guyu ngono. Ya. Nah, tapi kita tidak terus pusatkan kepada diri sendiri, ini egois. Ya. Oke. Kita mau perubahan dari dalam hati. Nah, ada 6 kondisi hati yang Yesus ajarkan. Di Matius pasal 5, untuk terjadi transformasi melalui ibadah sejati, Matius pasal 6, dilakukan di dalam komunitas yang tidak menghakimi, komunitas yang AKP, yaitu Matius pasal 7. Maka Bapak-Bapak kalau mau mengalami ini materinya, Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7. Ya, bulan ini dibahas sudah 2 bulan, hampir 3 bulan. Bicara tentang hati. Ditemukan terus, diulang-ulang. Maka Yesus mengajarkan ini dengan berbagai perumpamaan. Dijelentreng, ini dijelas nih. Karena ini sangat vital, ini penting. Ini hal yang mendasar. Gak usah ngomong belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, malaikat-malaikat itu. Saudara-saudara, kalau hatimu tidak benar, engkau justru menjadi munafik. Omongnya firman, bahasa Ibrani, roh. Iki pengetahuannya jos. Aduh, tapi jadi batu sandungan buat apa? Gereja tidak berdampak. Yang mau bertobat sama-sama kita katakan amin. Ya, oke ya. Kita mau rendah hati ya lah wis ya. Yang penting hidup apa kata Tuhan di hadapan Tuhan aja. Yang benar. Bukan supaya diberkati, tapi karena anugerahnya. Amin. Lalu kita sudah dibayar dengan harga yang mahal, dengan darah. Enek gunanya enggak? Sampai nek mbelani nebus sesuatu. Mau bayar mahal, kira-kira barang ini berharga enggak? Ada gunanya enggak? Ada tujuannya enggak? Ada enggak? Ada semua. Kita ini dibayar bukan dengan emas perak. Kepalanya diketuk agak banter sadar. Amin. Ada tujuannya saudara. Orang mek sia-sia wes aku pokok selamat mlebu surga, aku dadi wong apik wis tobat. Zona nyaman. Akhirnya dosa. Nanti kita bahas. Ya. Oke, ada 6 kondisi hati yang Yesus ajarkan. Next. Yang pertama, karena banyak orang mengalami luka batin tanpa disadari, luka oleh bapaknya di masa lalunya, luka oleh ibunya. Ini dibahas di modul 2 ya. Orang akhirnya timbul amarah tanpa disadari. Hatinya marah. Ngalami problem emosi. Nah, ini banyak terjadi pada pria. Ya, nanti bapak-bapak di camp. Temukan ini, adakah hati yang marah? Cek. Ya. Nah, Yesus mengatakan di Matius pasal 5 ayat 21 sampai 26, dosa hati yang marah. Ya, saya minta tolong salah satu bisa bacakan Matius pasal 5, Pak, yang di depan atau yang bawa Alkitab, silakan. Matius pasal 5 ayat 21 sampai 26. Yang sudah ketemu katakan amin. Atau mungkin kalau bisa di-slide-kan Alkitab Pak Ever. Bisa enggak? Sudah Pak ketemu? Silakan Pak dibaca. Matius 5 ayat 21 sampai 26. Kami telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Itu ayat berapa tadi? Sampai ayat 22. Oke. Ayat yang selanjutnya kurang lebihnya hampir sama membahas tentang hati yang marah. Yesus mengatakan bahwa jangan membunuh, kan gitu tadi, ya tak?
ahli Taurat, orang Farisi ngomong, aku bukan pembunuh. Tapi Yesus berkata berikutnya, kalau kamu apa? Marah. Ya, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Orang Farisi ngomong, next ayatnya Pak Iwan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, ya harus juga dihukum. Bukan berarti kita tidak boleh marah. Yesus bisa marah tapi karena kebenaran, gitu loh. Tapi kalau sampai marah-marah, bahkan sampai berikutnya, siapa berkata kepada saudaranya kafir, engkau menghakimi, ya toh, menjas. Berikutnya harus apa? Dihadapkan ke mahkamah agama. Sama ada sama pembunuh. Dihukum, dihadapkan ke mahkamah agama, bahkan yang terakhir dikatakan apa? Dan siapa berkata apa? Jahil. Jahil ini dalam arti engkau menghujat, ini ada tanda serunya. Misalkan, muara nesu, sampai saudaranya atau temannya dipisui. Ya, asu. Jelas Pak, asu Pak. Siapa yang sering? Izin ya Pak Ever. Ya, kirik, ketek. Itu pembunuhan karakter. Engkau sedang mengutuki saudaramu. Hukumnya apa? Harus diserahkan ke dalam neraka yang nyala-nyala. Sama enggak dengan pembunuhan? Hukumnya sama enggak? Sama loh saudara, hati-hati. Nah makanya kita harus menolong. Ya, termasuk kita. Kita membangun, kita akan dibangun. Menemukan kondisi hati yang pertama, hati yang marah. Ketika engkau mengalami problem ini, engkau marah. Ya, seringkali ini juga akhirnya kita sama halnya dengan melakukan pembunuhan. Harus dihukum, harus diperhadapkan dengan mahkamah agama dan harus juga itu. Artinya gini singkatnya, kalau kita menyimpan amarah itu terus, ya hati yang marah ini adalah berdosa. Ini kita akan berikutnya melakukan hal yang jahat, sama halnya dengan pembunuhan dan hukumnya juga sama. Yang setuju katakan amin. Ya, ceken. Aku gini cek sreng ya. Oh saya terus mau mengendalikan hati ini. Karena ada luka kadang tanpa disadari. Hidup yang pahit, kepahitan apalagi. Orang yang pahit akan cenderung apa? Hatinya marah-marah akan kembali. Orang yang terluka akan melukai. Dicek makanya. Ya. Kalau mau sembuh ikut KM. Oh saya sudah pernah ikut, yang penting sudah sembuh belum? Tanya kiri kanan, sudah sembuh belum? Ayo coba. 1, 2, 3. Lo boleh Pak ikut? Lo sangat boleh, ayo monggo. Ya Pak Edi didata yang mau ikut lagi. Ya, wes ojo mikir biaya. Urunan ayo rek urunan gak apa-apa. Wong yo digawe mangan-mangan awake dhewe lho. Digawe untuk kebutuhan kita sendiri. Ya, kalau untuk menabur buat dirinya sendiri abot owel apa nek kanggo wong liya. Betul? Bisa enggak memberi untuk orang lain akhirnya? Ngono njaluk diberkati. Berkat terlebih memberi daripada menerima. Bantu Tri. Ya, ini kedewasaan pria juga diukur dari hal uang. Amin? Setuju? Bapak-bapak? Iya. Oke, yang berikutnya. Hati yang berzina. Oke. Matius pasal 5 berikutnya, ayat 27. Silakan, Pak. Ini ada sudah. Oke, terima kasih, Pak. Matius 5 ayat 27 kita baca bersama-sama 2, 3. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi Yesus berkata kepada kita, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Cukup sampai sini aja ya. Nah, di sini Saudara. Ini yang disebut dosa imajinasi, yang disebut percabulan. Percabulan itu selalu ada di dalam hati. Tapi dosa percabulan ini akhirnya akan berkembang kalau kita terus buai dalam
hati, dalam pikiran kita. Kita akhirnya menginginkannya. Kalau keinginan ini terus dibuai, akhirnya kita mengeksekusi, melakukan betul-betul berzina. Ngerti maksudnya berzina? Rabineh gitu loh. Ya. Loh, bisa enggak? Selingkuh dan sebagainya. Ini kasusnya pria ini terbesar ini kok. Peperangan pria di area seks. Karena di otak pria, desainnya Tuhan itu, ya kita diberi hormon testosteron membuat kita pria punya keinginan, libido, keinginan seks. Ya, nah ini kalau tidak dikelola dengan benar dan ditemukan setiap hari, waduh, aku menginginkan ini. Wah Pak, aku terngiang-ngiang. Lah ini kalian naik koncone, nah aku karo bojone iso ndak? Masih Pak Yohan istrinya sudah ikut wanita bijak ngomonginnya sudah dikeplak batu, kampret wis pendeta barang kok. Nah, istrinya ada di belakang, enggak apa-apa ya Bu ya, terbuka ya. Pak Yohan perlu teman, telepon saya kadang-kadang, teman pria gitu loh. Ya makanya pemuritan sebaiknya sesuai gender, pria dengan pria. Karena ada hal-hal yang perlu untuk ditolong. Ya, waduh Pak aku kok ngene ya Pak ngene. Mengaku. Karena dia jujur menemukan kondisinya. Pak saya aku jatuh dalam dosa. Menginginkan sudah berdosa belum? Firman Tuhan katakan. Sudah. Kalau kamu melihat wanita dan menginginkan, masih menginginkan berarti kan masih di dalam pikiran. Betul? Itu sudah berzina bahkan. Sudah berdosa. Nek dimpet. Suatu saat enek kesempatan. Ketemu. Waduh curhat-curhat, jatuh enggak? Jatuh. Karena tidak ada yang jaga, karena tidak ada komunitas tadi. Arep ngaku karo Pak Ever, isin aku ketua kaum pria, pengurus Nek podo koncone podo-podo, ya toh bakul lontong karo bakul pitik, piye kira-kira? Enteng enggak Pak? Enteng. Terus praktek guru. Saling ini loh Pak. Ya, lah nanti kita di camp juga bangun itu, ya, untuk menemukan kondisi dan mengakui, termasuk hati yang berzina. Ini perlu ditolong enggak Pak kita? Yang sudah terkontaminasi dengan pornografi kayak saya bertahun-tahun dari masih SD kelas 6 aku nemu kasetnya papa aku tak setel Blue Film Aku penasaran kok papa kok bengi jam 09.00 aku kok turu dunia dalam berita dulu TVRI. Teng, ayo masuk kamar, tidur, dikunci kon jopo, papaku ngetokne video. Aku ora oleh ndelok. Jane ndelok papa apa to? Kelas 6 SD lho, nalurinya ngerti lho. Golek akhirnya ketemu. Lah kok tibane BF. Ada yang enggak ngerti Blue Film? Ora usah dibayangne, Pak. Ya, nah terikat akhirnya saya. Puji Tuhan, ya. Itu bisa hilang enggak? Enggak bisa. Gambar yang sudah pernah tak lihat itu iso hilang ora, dibusek kena enggak? Begitu ada pemicu, muncul nih gambar itu. Dong saya pernah mau tidur berdoa, saudara. Ngipi, saudara. Delok film nih. Berdosa enggak? Maka kita perlu setiap hari. Ya saya ngomong di sini bukan pria yang sempurna juga. Tapi saya mau terus jujur menemukan kondisi saya. Ya, saya nggak berani ngaku sama istriku karena istriku ngerti titik lemahku dan sebagainya. Ya masa bagaimana pengalamanku dan sebagainya. Aku terbuka dan sudah dewasa. Minta didoakan pertama melek moto, lah iki lek aku gak wani. Apa maksudnya enggak betul-betul sama-sama terbuka dewasa selain sama teman Hafruta saya sama istri saya yang pertama. Waduh aku doa nih. Aku ngipi ndelok film neh iki piye ngene. Ya puji Tuhan Roh Kudus nolong negor to. Lha iki lek ndak terngiang-ngiang sepanjang hari ndredeg kudu buka video neh. Liwat HP langsung klik ngono iso. Lho alamatnya situsnya gak lali yang pengalaman katakan amin. Langsung cepat ya Pak Albert guyu-guyu itu saya. Itu yang senyum-senyum pengalaman. Loh ya betul enggak? Loh ya, sama-sama pengalaman Saudara ya.
Yang pengalaman katakan amin. Nah itu makanya saudara kita perlu menemukan kondisi kita termasuk dalam hal hati yang berzina. Oke? Nah karena kita tidak ada semua pria kebal dengan yang namanya dosa seks. Ya Pak Erwin, ya, Pak Edwin, betul Pak? Bapak siapa fasilitator bisa jatuh dalam dosa ngonoan. Termasuk pendeta. Ya di sini ada pendeta ya, ada Pak Yohan sama Pak Ever, sama pendeta muda Pak Stefanus Edi ya toh. Pak Edi kita kesel saudara ya, nggak boleh dipijeti rek. Kelop. Oke, yang berikutnya hati yang marah, berzina, hati yang tidak setia. Nah, ini ada kesinambungan. Karena mengalami problem emosi, amarah membuka celah, akhirnya pria seringkali cari hiburan, pornografi, hatinya berzina. Kemudian akhirnya betul-betul berzina, tidak setia dengan janji pernikahannya. Ini rentetannya loh saudara. Loh, kasusnya kebanyakan ini, betul enggak? Nah, ini nanti bapak-bapak kita di camp yang kita mau kerjakan. Ya, untuk melakukan transformasi hati dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, hati yang tidak setia, ya menyimpan dosa pengkhianatan terhadap pasangan perjanjian kita, ya dengan janji pernikahan. Akhirnya hancurlah keluarga, remuk rusak tadi itu. Nah, orang gereja aktif, nah, bahkan ditemukan kasus juga, ya wis gak ada pengalaman, ya kokoku dewe, ya tak? Ketua Pelnap. Pelayanan sekolah minggu, Pelnap toh. Sini juga pakai istilah itu toh Pak Edi, podo GPD ini Mbak Gereja podo. Pak Yohan pakai apa istilah? Sama Pelnap. Nah, seorang pemimpin Pelnap punya tim guru-guru sekolah minggu. Salah satu gurunya adalah seorang pendeta sekolah Alkitab. Tahu-tahu gurunya dalam pelayanan bersama-sama terus ngomong, aku cinta karo kowe. Pria diomongi ngono piye kira-kira? Ini dalam pelayanan. Jatuh cinta ya, Pak. Kokoku dhewe. Jatuh loh, Pak. Bahkan dalam menjalankan pelayanan. Berarti kebal enggak dengan dosa seks? Sekalipun ya orang yang tahu kebenaran. Lalu kenapa? Ya karena dalam hatinya ini yang nggak beres. Nah pria, ya gogoku waktu di Jakarta, jauh dari komunitas, dalam rangka sekolah Alkitab, saudara, sedang menghafalkan bahasa Ibrani, bahasa Yunani, sekolah teologia, saudara. Justru jatuh dalam dosa perzinahan, perselingkuhan. Dan disusul di Jakarta, dijak hidup suami istri. Kucing kayak pindang. Kira-kira piye? Enak sing tahan. Meskipun pendeta ya gak tahan. Saudara. Jujur ya Pak Ever ya. Maka Tuhan kasih penolong. Harus punya penolong. Termasuk sahabat pria ini. Saudara. Ya. Oke. Yang berikutnya. Ya. Hati yang tidak jujur. Nah, kalau sudah mulai tidak setia, terus bohong. Oh, hapus terus. Pokoknya jurusnya enek pria itu. Ini rentetannya. Ya, akhirnya pembohong. Dan kalau sudah tidak jujur, tidak punya integritas, wis rusak. Ya, jadi menyimpan dosa ketidakjujuran. Bohong ini ya, memanipulasi. Ini rentetannya. Maka Yesus mengajarkan ini perubahan di dalam Matius pasal 5 ayat 33 dan sampai 37. Coba ayatnya dikeluarkan Pak, ayat 33. Tetapi aku berkata, 28 sih, 33. Oke. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan, di depan Tuhan. Ayat berikutnya, 34. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah
baik demi langit karena langit adalah tahta Allah. Berikutnya. Maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Terus, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara, ya, bapaknya pembohong itu siapa? Pendusta, iblis. Jadi pria, kalau sudah mulai hatinya tidak benar, dia punya hati yang berbohong, yang tidak jujur itu. Tanpa disadari dia sedang dikuasai oleh bapaknya pembohong. Maka dia akan menjadi pendusta terus, saudara. Karena dari awal, ya, iblis terus merebut kita. Kita ini jadi tempat perebutan, betul. Tempat perebutan untuk menjadi tempat kediamannya kerajaan terang atau kerajaan gelap. Nah, Yesus sudah nebus kita untuk menjadi tempat kediaman kerajaan terang. Untuk menghadirkan terang, ya. Tapi kalau hatimu tidak benar, saudara, tanpa disadari, kalau engkau sudah mulai terus menjadi pembohong, berarti bapaknya siapa? Jangan dipikir bohong itu kecil, saudara. Dosa kecil. Aku bohong Pak demi kebaikan, ada enggak? Lek wis bohong berarti sudah jadi bapaknya siapa? Bapaknya pembohong, pendusta, Lucifer itu. Bapak kita adalah bapak kebenaran yang mengatakan ya di atas ya. Dan kebenarannya adalah kebenaran yang absolut. Sudah tidak ada yang lain hukumnya. Amin. Nah, kita mau menjadi hamba kebenaran, setuju? Yang hidupnya betul-betul dikuasai dan diperintah oleh kebenaran. Bukan jadi hamba pendusta. Peserta saya, ya, ngomong dia seorang Katolik, wah aku harus di Kristen nih, karena dia sebenarnya tidak setuju dengan kebenaran. Aku ngekei mamahku tanpa sepengetahuan istriku ya Pak. Karena pernah istriku tahu aku kasih mamahku, istriku marah-marah. Akhirnya aku geger ya Pak. Maka dari sejak itu aku kan mau melakukan yang baik, aku mau bakti sama mamahku. Aku mau ngasih mamahku, daripada geger, aku diem-diem. Piye Pak, bener Pak? Tak tanya, menurut kamu bener enggak? Lah menurut aku bener. Ya dah. Lah menurut firman piye? Itu ya Bapak-bapak, kalau ada case, kita lakukan proses konseling coach itu dengan seperti itu. Selalu sampaikan menurut Anda bagaimana. Kalau menurut dia benar, kita akan tahu kebenaran itu. Itu benar enggak tadi? Berbohong untuk melakukan yang baik ngomongnya. Ya, kita tahu, tapi kita jangan terburu terus langsung salah kamu, enggak, jangan. Ya, nanti orang itu mental. Nah, kita tanya menurut kamu gimana? Hati nuraninya digali. Ya, tapi karena ego, dia ngomong benar. Dia masuk melakukan itu salah Pak. Ini kan tujuannya penting. Ya, kalau tujuan baik pun, cara melakukannya salah gimana? Tetap salah enggak? Makanya tidak semua yang baik itu benar. Tetapi yang benar itu pasti baik. Jadi kita pilih benar dulu. Ya, nah, terus saya tanya, menurut firman gimana? Nah, begitu menurut firman, dia ngomong, ya kalau menurut firman ya berdosa Pak. Tapi gimana masa saya lah cek ngengkel? No, ada loh yang melakukan seperti itu. Nah, ini yang perlu dibener nih. Kita harus tetap jujur. Nah, saya arahkan, doakan. Saya kasih cerita ilustrasi. Pak, istriku dulu itu ditolak sama mamahku. Tapi saya ajarkan untuk dia terus mengasihi dengan memberi. Mulai masak neopoma, dikasih opoma. Sampai suatu saat saya memberi mamahku lewat istriku sing tak suruh ngasih.
seorang Konghucu yang tidak percaya Tuhan, yang dulunya ngomong Tuhan tidak ada. Cia aku eling, Tuhan tidak ada. Tuhan ini mamah, papa sampai mamah kilo Tuhan. Tapi lewat kebenaran. Aku ngomong justru aku pengen istriku tahu dan dia yang tak suruh ngelongke. Mamaku nangis terima uang itu. Dia mengalami kasih. Istriku mengalami kasih. Mereka akhirnya berdamai. Bahkan mamaku akan melihat apa? Bahwa istriku salah satu mantunya yang terbaik. Katanya mamaku lek cerita karo konco-koncone. Koncone petok aku, tonggoku dewi. Salone liana cerita. Mamahmu lek ngelem Esther. Karena sejak aku menikah 2000, aku menikah tahun 97 sampai hari ini, tiap hari istriku tetap kirim makanan, masak nih mama, bah jangan apa asem, apalah pokoknya si mamahku iso makan, mamahku lek apa-apa sakit sing dibel istriku, yang dulu ditolak, aku ngomong, akhirnya terjadi, mamahku mau ke gereja. Terima Tuhan Yesus, dibaptis saudara, dimenangkan. Jadi kalau kita memberi memang tujuannya bukan cuma memberi, tapi untuk apa? Membawa orang-orang ini kepada Kristus. Bukan hanya melakukan yang baik, tapi membawa yang benar. Jadi harus dilakukan dengan benar menurut kebenaran. Amen. Nah makanya kita harus temukan, kita ada enggak hati yang enggak jujur, yang ditutup-tutupi, yang bohong tadi. Sekalipun kau melakukan yang baik, aku harus menyumbang gereja. Waduh aku tergerak mau ngasih sak gini. Wah ngoleh roh bojoku mesti geger ini. Ya berarti itu belum sepakat. Betul? Ya harus sepakat. Seberapa yang istilahnya apa? Yang rela, dua-duanya. Suami istri kan harus ngono. Nah kue rela piro toh kita harus gini. Fungsi pria jadi imam, nabi dan raja itu tadi. Ya. Oke, next. Setelah hati yang tidak jujur, hati yang kepahitan. Nah, ini salah satu luka yang disimpan terus. Ya, jadi menyimpan dosa kepahitan, ya, dendam, ingin membalas kejahatan dengan apa? Biasanya membalas kejahatan dengan ya, ada yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi banyak orang Kristen tak temukan bukan hanya membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan yang lebih jahat, Saudara. Karena apa, Saudara? Ada seringkali dikatakan pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Ada enggak orang Kristen lakukan itu? Dan hatinya seperti itu, ada enggak? Ya, ada 3 jenis anak. Ini menurut pemahaman ya dari sharing Hafruta kami dengan teman saya. Yang pertama, anak Allah. Anak Allah itu membalas kejahatan dengan kebaikan, betul? Itu disebut anak Allah. Kalau membalas kejahatan dengan kejahatan, biasanya anak siapa ini? Manusia. Ya dah? Manusiawi Pak, wong jahat ya dibalas yang jahat, itu kasihnya manusia. Ya. Ini anak manusia. Anak yang ketiga membalas kejahatan dengan yang lebih jahat. Anaknya siapa? Katakan saya anak Allah. Amin. Ya. Kita jangan menyimpan hati yang pahit. Karena hati yang pahit akan selalu membalas kejahatan dengan yang lebih jahat. Bukan hanya yang jahat, yang lebih jahat. Ya, kalau Anda tidak ada hukum, kira-kira Anda dikecewakan, dikemplang orang, ya atau dikhianati kira-kira. Kalau tidak ada hukum yang mengatur, Anda pasti lakukan yang lebih jahat. Benar enggak? Betul enggak? Respon otomatis kita iso ngono loh. Kenapa? Berasal dari hati juga lah, dicek. Penyebabnya karena ini.
Ya, hati yang pahit. Ya. Oke, next. Yang terakhir. Apa? Setelah hati yang pahit? Hati yang egois. Nah, Matius 9 ayat 43 sampai 48 dikatakan di sini bahwa hati yang egois itu hati yang menyimpan dosa egoisme. Ternyata egois itu mementingkan diri sendiri itu berdosa, dan inilah sumber dari semua kekacauan dan perbuatan jahat, karena di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, itulah sumber kekacauan dan perbuatan jahat. Dari kejahatan selalu dimulai dari mana? Hati yang egois. Makanya hati yang mementingkan diri sendiri itu adalah dosa. Dan banyak pria hanya mementingkan dirinya sendiri. Ini yang disebut nafsu. Tuhan memberikan perintah, kasihlah. Nafsu itu selalu ingin memuaskan dirinya sendiri, ibadah pun supaya saya, dan supaya saya puas. Meskipun termasuk mengorbankan yang lain, itu nafsu. Makanya itu sumber kejahatan. Tetapi kasih beda, selalu ingin orang lain diberkati, orang lain mengalami Kristus, orang lain bisa jadi lebih baik meskipun saya harus berkorban. Beda ya, di sini mengorbankan, di sini kita yang berkorban. Yesus lakukan itu. Amin. Nah, makanya saudara, kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat berikutnya, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, punya gambaran toh? Bapak mengasihi siapa? Termasuk orang yang berdosa, orang yang jahat. Adil enggak deh? Adil, justru ini disebut adil, saudara. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Kita harus lebih benar. Karena itu, kita harus lebih benar. Karena itu haruslah kamu sempurna. Hati Bapa adalah hati yang sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Maka ayat katakan kesempurnaan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus adalah hal yang sama. Ini goal sebagai pria sejati. Kalau Anda memiliki hati yang sempurna, hati yang dewasa, hati yang benar, seperti hatinya Kristus, dan engkau memiliki itu, engkau pasti hidupmu berdampak. Engkau rela berkorban, engkau memiliki hati hamba, engkau akan jujur dan tulus, dan engkau pantang menyerah menghadapi penderitaan. Dan engkau akan tetap hidup dalam seluruh kebenaran. Oleh karena Roh Kudus tinggal bersamamu selama-lamanya. Amin. Yang setuju katakan amin. Nah, sekarang terakhir, bagaimana untuk memiliki hati yang benar? Ini yang dilakukan dalam pemuritan, 4 langkah untuk menuju hati yang benar dengan akronim TAAT. Katakan TAAT. Ya, T yang pertama, harus apa? Temukan kondisi hati. Maka perlu baca firman untuk menemukan kebenaran. Berikutnya skor kondisi. Kondisi betul ya, skor masih ingat teman-teman? Teguran opo. Terus akui, karena semua perkataan yang diilhamkan Allah, firman Tuhan itu berguna untuk mengajar, kemudian menegur. Untuk Anda temukan kondisi. Nah, ini yang dilakukan dalam pemuritan untuk mengalami transformasi hati. Setelah menemukan kondisi hati dengan jujur, ya, apakah ada hati yang marah, hati yang berzina, tadi hati apa lagi? Hati yang pahit, hati yang egois, hati yang tidak jujur, hati yang tidak setia dengan pasangan. Ya, di Matius pasal 5 nanti bisa diulang-ulang lagi. Ini sudah tak kirim ke Pak Ever dan Pak Edi PPT-nya. Boleh dibagikan Pak di grup kaum pria supaya bisa dipelajari lagi, ditemukan lagi, direnungkan lagi, dikunyah lagi, digayemi lagi setiap hari. Aku enek pogak le enek. Makanya harus punya toolsnya, punya komunitas ini. Dibentuk kelompok kecil nanti. Nah,
Setelah ditemukan perlu diakui, ya A-nya untuk sembuh. Akui kondisi hati dengan terbuka, dengan kompak. Komunitas sepakat hadiah Fruta yang berdua bertiga. Ini konsepnya yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Maka gereja mula-mula menjadi gereja yang luar biasa, yang berdampak. Menjadi rumah Tuhan yang menjadi pusat solusi. Karena ditulis di Korintus, ya gereja mula-mula. Mereka melakukan tanda-tanda ajaib. Betul, mujizat. Disukai oleh semua orang. Tiap-tiap hari ditambahkan jiwa-jiwa. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang. Waktu Petrus berkhotbah, 3.000 orang terima Tuhan Yesus. Kalau itu terjadi kepada mereka, juga bisa terjadi pada kita. Karena roh yang sama, yaitu Roh Kudus, Roh Allah sendiri, yang harus diam dan menggerakkan gerejanya Tuhan. Amin. Kalau Anda ini lakukan, Pak, Anda akan mengalami Kristus setiap hari. Kuita ngomong firman pinter, tapi pergumulan gak menang-menang. Punya pergumulan semua enggak? Petikan buah itu Anda harus menang. Anda harus mengalami Kristus lewat Fruta ini. Dengan jujur mengalami Kristus itu mengalami 3 hal. Berapa hal? 3 hal. Yang pertama, mengalami kebenaran. Maka harus ada firman. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kenapa? Kamu menemukan kondisinya, ya Bapak-bapak, waktu sesi, ajak temukan sesuai sesi ini Anda dapat apa Pak kebenarannya. Kondisi Bapak bagaimana? Ditegur apa, diingatkan apa, ada dosa apa. Temukan, akui, terbuka. Ya, dengan jujur, Saudara. Kemudian Anda akan mengalami kebenaran yang akan memerdekakan. Waktu Anda mengaku dosamu dan Anda didoakan, Anda mengalami kuasa. Jadi mengalami kebenaran, mengalami kasih karena Anda di dalam komunitas dilarang menghakimi. Waktu ada orang mau terbuka dan mengakui dosa, engkau menerima dia dan Anda tidak menghakimi, menjadi komunitas yang agape, yang walaupun, dan Anda mendoakan. Wah, Anda akan mengalami kasih yang akan menyembuhkan dan memulihkan. Waktu Anda didoakan, Anda akan mengalami kuasa. Karena doa orang benar. Siapa orang yang benar? Orang yang mengakui dosanya dan meninggalkan dosanya. Itulah orang benar. Sangat besar kuasanya. Anda akan mengalami. Yakobus katakan itu. Yang percaya katakan amin. Maka Anda akan menang dari dosa. Bahkan dikatakan engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan menang dari segala dosa. Yang percaya katakan amin. Butuh siapa berarti? Butuh Tuhan yang pertama. Butuh Roh Kudus sendiri. Yang kedua, cukup dengan Tuhan aja. Butuh sahabat rohani. Fruta itu. Ya. Kemudian Saudara, untuk Anda mengalami Kristus ini, ya, sharing lewat metode SCORE. Ya, Bapak-bapak sudah paham ya. Terus kemudian belajar bersama, tunduk dalam kebenaran, mengizinkan Roh Kudus pimpin setiap hari. Waktu kita praktek bersama teman-teman kita saling ingatkan, saling mendorong, dan tiap hari kita saling follow up. Ini yang diharapkan terjadi. Maka rumah Tuhan akan dibangun dan siap untuk diutus. Ini aku Tuhan, utuslah aku. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Saya mau ngajak Bapak-bapak mengalami Kristus, berjumpa dengan Tuhan setelah firman Tuhan disampaikan. Mari Bapak-bapak, engkau datang kepada Tuhan kembali di hadapannya. Allah sedang menyinari setiap kita dengan wajahnya. Dan memberi kita kasih karunia yang tidak layak ini boleh dilayakkan. Kita yang berdosa ini boleh diampuni karena Ia setia dan adil. Mari Bapak-bapak cek hatimu, pikiranmu, perasaanmu, perilakumu. Adakah hati yang marah? Adakah hati yang berzina? Adakah hati yang tidak jujur? Adakah hati yang egois? Adakah hati yang tidak setia? Makasih Tuhan, selidiki aku. Selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu.
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi, selidiki aku, lidiki aku.